kelompok 11 dengan materi tafsir, takwil, dan terjemah. Terlebih dahulu saya akan membacakan ruang lingkup pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Yang kedua adalah macam-macam tafsir, terjemah. Yang ketiga saraf penafsir, takwil, dan penerjemah. Yang keempat perbedaan dan persamaan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang kelima hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Keenam contoh tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama pengertian tafsir, yaitu tafsir diambil dari kata fassara yuwasiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan ayat Al-Quran dan lafal-lafal agar tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami sehingga hidayah Al-Quran benar-benar dapat dirasakan oleh umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber hukum utama sebagai pedoman dan pegangan hidup setiap muslim agar hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Banyak ayat Al-Quran yang sulit dipahami maksud dan makna yang sebenarnya kecuali melalui tafsirannya. Dan yang kedua adalah pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awwal yang berarti ar-ruju, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-masir, dan al-ibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, al-siyasah. Secara istilah takwil jika memalingkan lafal-lafal dari makna terakhirnya ke makna batinnya jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Yang ketiga pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab. Terjemah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fassara wasari bil lisan lisan har, kemudian masukkan tak marbutoh menjadi al-tamar jamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nabal min lihatin illa ukhra. Secara istilah terjemah adalah memindahkan makna pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa kepada bahasa yang lain lengkap dengan makna dan maksudnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nita Alvina. Saya Nita Alfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian tafsir, macam-macam terjemah, dan syarat menerjemahkan. Yang pertama, pembagian tafsir. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contohnya. Yang pertama, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan dari Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, tafsir birra'i. Tafsir birra'i yaitu tafsir menjelaskan maknanya dan maksudnya. Mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri, pengambilan keputusan berdasarkan logika semata. Yang ketiga, tafsir isyarah, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarah yang samar dan bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan bertakwa, yang penakwilan itu selaras dengan makna zahir Al-Quran. Contoh tafsir bil ma'thur. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepada kamu. Kalimat diterangkan kepadamu ditafsirkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, dan diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua yaitu menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 82, di situ kata az-zulm dijelaskan oleh Rasulullah dengan makna syirik. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 2 mengenai penafsiran sahabat terhadap Al-Quran ialah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan hadis yang sahih dari Ikrimah. Dari Ibnu Abbas menerangkan ayat ini, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar.
Kata hub dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan dosa besar. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Contohnya, penafsiran Mujahid bin Jabar tentang Shiratal Mustaqim yang berarti kebenaran. Yang kedua, contoh tafsir Bir-Ra'i dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Kata alaq diberi makna bentuk jamak dari alaqah yang artinya segumpal darah. Yang ketiga, tafsir Isy'ari, suatu penafsiran yang mentakwilkan zahirnya tetapi menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 67 yang makna zahirnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, tapi dalam makna isy'arinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah. Macam-macam tarjamah. Yang pertama, tarjamah harfiah, memindahkan kata-kata yang sinonimnya sama dengan kata-kata yang lain, yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, tarjamah tafsiriyah, menjelaskan maksud kalimat dengan bahasa lain tanpa keterikatan dan tertib kalimatnya asli tanpa memperhatikan susunan kalimatnya. Contohnya dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Makna harfiahnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berteguh hati. Kata istiqamu pada ayat di atas, Abu Bakar memaknai dengan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, sesuai dengan atsar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, Abu Abdur Razak dan Ibnu Abi Hatim. Dengan demikian makna tafsiriyahnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan sedikit pun. Syarat-syarat penerjemah. Yang pertama, penerjemah benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dan aspek-aspek kedua bahasa. Yang pertama, bahasa asal, yang kedua, bahasa terjemah. Yang kedua, penerjemah mengetahui pola kalimat dan ciri-ciri khas kedua bahasa. Yang ketiga, bahasa terjemah memenuhi makna dan maksud yang ada dalam bahasa asal. Yang keempat, bahasa pertama tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Maksudnya, terjemah benar-benar memindahkan makna bahasa pertama ke dalam bahasa terjemah. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai syarat tafsir, syarat takwil, perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Yang pertama, syarat tafsir. Ada 5 syarat. 1. Berakidah benar, karena akidah sangat mempengaruhi dalam penafsiran. Yang kedua, tidak menafsirkan dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu seseorang itu meningkat, maka secara otomatis kesadaran-kesadaran dalam dirinya akan hilang atau berkurang. Hal tersebut dapat menyebabkan sifat seperti memenangkan pendapat sendiri tanpa melihat dalil-dalil yang ada. Yang ketiga, mengurutkan referensi dalam penafsiran, yaitu mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in. Yang keempat, memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi kenapa harus memiliki pemahaman yang mendalam sebelum menafsirkan? Agar kita bisa mengarahkan suatu makna atau menyimpulkan suatu hukum yang sesuai dengan dalil-dalil syariah yang ada. Yang terakhir, nomor 5, memahami pokok ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, seperti nahwu, shorof. Jadi tidak bisa Anda ingin menafsirkan Al-Quran atau apa hanya berpegangan kepada kamus terjemah. Ya tentu bisa, cuma tidak semaksimal seperti Anda memahami nahwu, shorof. Selanjutnya, syarat takwil. Syarat takwil ada 4. 1. Lafadz yang ditakwil harus muhtamil, dalam arti mempunyai kemungkinan arti lain.
walaupun jauh dari arti sebenarnya, asalkan bukan arti yang gharib sama sekali. 2. Takwil harus didasarkan pada dalil atau indikasi yang sah, dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna lahiriah lafaz. 3. Takwil tersebut harus termasuk salah satu makna yang dikandung oleh lafaz yang dipalingkan maknanya. 4. Orang yang menakwil adalah orang yang mempunyai otoritas dan kompetensi untuk itu, sehingga dalam melakukan takwil sesuai dengan ketetapan bahasa atau kebiasaan-kebiasaan syarak. Materi selanjutnya, perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Seringkali ketiga hal ini itu ya kelihatan mirip, padahal memiliki perbedaan yang cukup signifikan lah. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, tafsir. Tafsir itu menjelaskan makna ayat-ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil. Sekarang, takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar marju. Yang terakhir, terjemah. Terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar dan tidak menyimpulkan isi dari kandungannya. Jadi hanya mentranslate lah istilahnya. Oke, sekian dari saya. Persamaan tafsir, takwil, dan terjemah. Ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dan ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Perbedaan tafsir dan terjemah. 1. Pada terjemah, terjadi pemindahan bahasa dengan kata tidak ada lagi bahasa pertama yang melekat pada bahasa terjemah, sedangkan tafsir selalu ada keterkaitan pada bahasa asalnya dan tidak harus ada pemindahan bahasa. 2. Pada terjemah, tidak boleh melakukan istijrod atau penguraian yang meluas yang melebihi dari sekedar pemindahan bahasa, sedangkan tafsir boleh. 3. Pada terjemah, dituntut terpenuhinya semua makna dan maksud yang ada pada bahasa yang diterjemahkan, sedangkan tafsir tidak demikian. 4. Pada terjemah, harus diakui bahwa penerjemah sudah melakukan terjemahan, sedang ia telah berhasil memindahkan makna bahasa pertama ke dalam bahasa terjemah, sedangkan tafsir tidak. Perbedaan tafsir dan takwil. 1. Tafsir menjelaskan makna tersurat, sedangkan takwil tersirat. 2. Tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, sedangkan takwil berkaitan dengan ayat mutasyabihat. 3. Tafsir pendekatan riwayah, sedangkan takwil dengan pendekatan diroyah. 4. Tafsir kadang maknanya sudah diberikan Al-Quran, sedangkan takwil belum. 5. Tafsir bersifat umum, sedangkan takwil bersifat khusus. Di sini saya Dwi Anggur Putro akan menjelaskan mengenai hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. 1. Yang pertama yaitu tafsir memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Yang kedua, tafsir akan menjelaskan setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu sebelum menafsirkan sebuah ayat kita harus mengetahui arti terjemah dari lafaz Al-Quran tersebut sehingga kita faham akan maknanya. Jadi sebelum kita menafsirkan itu kita memerlukan yaitu suatu penerjemahan, yang dimana jika kita tidak paham penerjemahannya maka kita sulit untuk menafsirkan. Karena jika kita
menafsirkan secara tidak mengetahui penerjemahannya, maka kita akan salah dalam menafsirkan. Misalnya Allahu Akbar, kita tidak tahu artinya, maka nanti ketika menafsirkan pastinya kita bingung Allahu Akbar itu apa. Nah, menafsirkannya juga salah. Biasanya menafsirkannya malah ke jalan yang rancu lah, dimana di situ tidak sesuai dengan artinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, contoh mengenai tafsir. Contoh tafsir ini, misalnya dalam surah Hajj ayat 30, dan telah dihalalkan bagimu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharumannya. Kalimat ini diterangkan kepadamu, maka ditafsirkan oleh surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa nama Allah atau nama selain Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai contoh takwil. Nah, contoh takwil itu sendiri yaitu dia mengeluarkan yang hidup dan yang mati. Quran surat Al-An'am ayat 95. Nah, tafsir dari ayat di atas adalah mengeluarkan burung di telur. Takwilnya itu mengeluarkan yang alim dari yang bodoh, atau mengeluarkan yang beriman dari yang kafir. Yang selanjutnya saya mengambil contoh terjemah pada sepenggal ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila gunukika wala tabsutha kullal basta. Wala tabsutha kullal basti fataqa'uda malumam mahsura, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu tadi penjelasan mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Oke, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.